Hai teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi bersama saya Dira Arista dengan nomor NIM 2201071005 dengan nomor urut absen 03 dari kelas 2A D3 Akuntansi di video mata kuliah Akuntansi Perbankan di pertemuan ketiga mengenai operasional deposito. Nah, pada video sebelumnya, saya telah menjelaskan mengenai operasional tabungan. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu operasional deposito. Sebelum kita mengetahui lebih lanjut mengenai deposito, nah sekarang kita akan membahas mengenai pengertian deposito terlebih dahulu. Nah, apa sih itu deposito? Nah, langsung saja nih, pengertian deposito. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Artinya, jika nasabah deposito menyimpan uangnya untuk jangka waktu 3 bulan, maka uang tersebut baru dapat dicairkan setelah jangka waktu tersebut berakhir dan sering disebut dengan tanggal jatuh tempo. Nah, simpanan deposito ini merupakan simpanan jenis ketiga yang dikeluarkan oleh bank. Berbeda dengan simpanan tabungan dan giro, di mana simpanan deposito mengandung unsur jangka waktu atau jatuh tempo lebih panjang dan tidak dapat ditarik setiap saat atau setiap hari. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari deposito, selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis deposito. Apa saja jenis-jenis dari deposito? Nah, jenis-jenis deposito ini ada tiga. Yang pertama, deposito berjangka, yang merupakan deposito yang diterbitkan menurut jangka waktu tertentu. Jangka waktu deposito biasanya bervariasi, mulai dari 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, bahkan ada yang sampai dengan 24 bulan. Deposito berjangka ini diterbitkan nama baik perorangan maupun lembaga. Artinya, di dalam bilik deposit tercantum nama seseorang atau lembaga. Yang mana di dalam deposito berjangka terdapat bunga deposito yang dapat ditarik setiap bulan atau setelah jatuh tempo sesuai jangka waktunya, baik ditarik tunai maupun non-tunai, dan dikenakan pajak dari jumlah bunga yang diterimanya. Dan ada juga jumlah yang disetorkan dalam bentuk bulat dan ada batas minimalnya. Penarikan deposito sebelum jatuh tempo dikenakan denda. Selain bunga dan jumlah disetorkan, ada juga ini imbalan yang diberikan untuk jumlah nominal yang besar, baik berupa special rate maupun insentif seperti hadiah atau sindiran mata lainnya. Selanjutnya, deposito berjangka ini diterbitkan dalam valuta asing. Biasanya diterbitkan oleh bank devisa. Perhitungan, penerbitan, pencairan, dan bunga dilakukan menggunakan kurs devisa umum. Penerbitan devisa Penerbitan deposito berjangka dalam falas biasanya diterbitkan dalam falas yang kuat seperti dolar Amerika, yen Jepang, dan mata uang lainnya. Dan yang kedua yaitu sertifikat deposito. Nah, sama halnya deposito berjangka. Sertifikat deposito merupakan deposito yang diterbitkan dengan jangka waktu 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, bahkan ada yang sampai 18 bulan. Nah, letak perbedaannya di sini yaitu sertifikat deposito diterbitkan atas unjuk dalam bentuk sertifikat dan dapat diperjualbelikan atau ditandatangani kepada pihak lain. Dan untuk yang ketiga yaitu deposito on call. Apa sih itu deposito on call? Deposito on call merupakan deposito yang berjangka waktu minimal 7 hari dan paling lama kurang dari 1 bulan. Diterbitkan atas nama dan biasanya dalam jumlah yang besar, misalnya 50 juta rupiah nih, tergantung bank yang bersangkutan. Pencairan bunga dilakukan pada pencairan deposito on call sebelum deposito on call dicairkan. Terlebih dahulu 3 hari sebelumnya nasabah sudah memberitahu kepada bank penerbit. Dan selanjutnya yaitu keuntungan dan keuntungan atau manfaat dari penempatan dana deposito ini yaitu keuntungan bagi bank. Yang pertama, mengelola dana deposito tersebut secara maksimal untuk menghasilkan keuntungan bagi bank. Yang kedua, sumber pendapatan lainnya berupa denda jika deposito diambil sebelum jatuh tempo. Dan untuk keuntungan yang ketiga yaitu deposito merupakan produk bank yang paling menarik masyarakat. Maka dari itu, deposito dapat dipergunakan oleh bank sebagai sarana pemasaran untuk memperkenalkan produk-produk bank lainnya. Dan apa pula keuntungan deposito bagi nasabah?
Keuntungan deposito bagi nasabah yaitu tingkat bunga yang relatif tinggi serta bunganya dapat dimanfaatkan secara pasti pada bulannya. Dan bagi masyarakat, bank adalah tempat penyimpan atau penitipan dana yang aman dan menguntungkan. Dan deposit dapat memperoleh keuntungan lain selain perolehan bunga. Misalnya deposito tersebut dapat dijadikan jaminan kredit atau jaminan yang lainnya. Dan keuntungan yang ketiga yaitu keuntungan lain yang khusus yaitu sertifikat. Eh, Sertifikat deposito. Deposito dapat lebih mendapatkan kepastian pembayaran dalam transaksi dagang karena warkat ini dijamin atau sertifikat ini dijamin oleh bank untuk kepastian pembayaran dan penggunaannya. Dan yang terakhir yaitu keuntungannya bagi nasabah, deposito ini itu sebagai sarana investasi yang aman dan menguntungkan. Dan setelah kita mengetahui mengenai jenis-jenis deposito, selanjutnya kita akan masuk yaitu perbedaan deposito berjangka dan sertifikat deposito. Nah, perbedaan deposito berjangka ini ada beberapa macam ini teman-teman ya sekalian. Yang pertama kita akan membahas deposito berjangka. Nah, deposito berjangka ini diatasnamakan lembaga, bisa atas nama lembaga atau instansi lainnya. Sedangkan sertifikat deposito yaitu atas unjuk, bukan atas nama atau lembaga. Dan perbedaan yang kedua yaitu bukti kepemilikan pada deposito berjangka disebut dengan bilet deposito, pada sedangkan bukti kepemilikan pada sertifikat deposito disebut dengan sertifikat deposito. Dan untuk perbedaan yang ketiga yaitu deposito berjangka tidak dapat diperjualbelikan, sedangkan sertifikat deposito dapat diperjualbelikan. Untuk perbedaan yang keempat yaitu deposito berjangka tidak dapat dipindah tangankan, sedangkan sertifikat deposito dapat kita pindah tangankan. Dan untuk perbedaan berikutnya yaitu deposito berjangka ini bunganya dibayar di belakang nih teman-teman. Nah, seperti yang kita ketahui, dengan deposito berjangka ini kita hanya membayar bunganya pada belakang misalnya di belakangan gitu. Sedangkan sertifikat deposito pembayaran bunganya dilakukan di muka. Nah, untuk perbedaan yang lainnya, deposito berjangka pencairannya yaitu sebelum jatuh tempo. Jika pencairannya sebelum jatuh tempo, maka dikenakan denda. Sedangkan sertifikat deposito pencairan sebelum jatuh tempo dikenakan rediskonto. Nah, untuk perbedaan berikutnya yaitu deposito berjangka nominalnya ditentukan oleh nasabah, sedangkan sertifikat deposito nominalnya ditentukan oleh bank. Nah, kalau deposito berjangka, kita sendiri ini yang menentukan nominalnya. Kalau sedangkan sertifikat deposito, banklah yang menentukan. Kita hanya mengikuti persyaratan yang telah ditentukan oleh bank. Perbedaan selanjutnya yaitu deposito berjangka ditetapkan dalam mata uang rupiah, sedangkan sertifikat deposito eh, ditetapkan dalam mata uang rupiah saja. Dan untuk perbedaan yang terakhir yaitu deposito berjangka ini dapat di roll over. Nah, sedangkan pada sertifikat deposito, nah tidak dapat di roll over. Nah, itulah tadi perbedaan dari deposito berjangka dengan sertifikat deposito. Sangat jelas ya, teman-teman, perbedaannya mana nih yang dipilih antara deposito berjangka atau sertifikat deposito. Dan setelah kita membahas perbedaan deposito berjangka dan sertifikat deposito, maka selanjutnya kita akan membahas mengulas mengenai mekanisme pembukaan deposito dan mekanisme pencairan deposito. Bagaimana pula nih mekanisme pembukaan deposito? Nah, pada mekanisme pembukaan deposito ini ada beberapa tahapan ya teman-teman sekalian. Nah, di sini saya akan memaparkan mengenai tips membuka deposito. Nah, langkah pertama yang kita lakukan yaitu tentukan bank yang akan kita tuju untuk membuka rekening deposito. Lalu, pilihlah bank yang dapat dipercaya untuk menghindari kecurangan dan penipuan ya teman-teman. Dan selanjutnya, pemilihan bank berpengaruh nih pada jumlah bunga deposito yang diberikan. Karena bunga deposito itu ditentukan oleh bank yang mana kita akan membuka deposito kita. Dan selanjutnya, pilih produk deposito yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan kita. Sehingga sebaiknya kita mempelajari terlebih dahulu ya produk yang akan dipilih sebelum kita melakukan pembukaan deposito. Dan selanjutnya yaitu tentukan jumlah setoran awal.
Penting untuk selalu mengingat jatuh tempo yang berlaku pada deposito kita. Nah, itu tips membuka deposito. Kalau eh, mekanisme pembukaan deposito di bank itu juga mempunyai beberapa cara. Yang pertamanya, pilih produk deposito yang kita inginkan. Lalu kita mengisi formulir pembukaan rekening deposito. Setelah mengisi formulir, kita membawa dan menyerahkan fotokopi kartu identitas seperti KTP atau NPWP jika ada. Apabila kita belum memiliki rekening di bank tersebut, maka biasanya kita akan diminta untuk membuka rekening terlebih dahulu oleh pihak bank. Nah, setelah kita membuka rekening selanjutnya kita melakukan setoran awal untuk pembukaan rekening. Nah, jika kita telah melakukan setoran awal, jika proses telah selesai, kita akan menerima sertifikat deposito sebagai bukti kepemilikan deposito. Dan jangan lupa teman-teman, simpan bukti kepemilikan deposito tersebut. Dan tentunya agar tidak hilang atau tidak uh, tidak kena tipu atau hilang atau hal-hal yang lain. Dan itulah mengenai mekanisme pembukaan deposito. Sangat mudah bukan untuk membuka deposito ini. Kita cuma tinggal pergi ke bank, kita mengisi formulir, mengisi data kita, lalu kita memberikan setoran awal, maka nantinya kita akan menerima sertifikat deposito dari pihak bank. Dan untuk proses yang terakhir yaitu pencairan deposito. Nah, bagaimana pula ini mekanisme pencairan deposito ini? Nah, mekanisme pencairan deposito ini ada beberapa tahapan. Yang pertama, pastikan deposito kita sudah jatuh tempo. Karena dari pengertiannya kita sudah mengetahui kan deposito itu merupakan simpanan yang sudah jatuh tempo gitu. Jadi kita harus memastikan terlebih dahulu apakah deposito kita sudah jatuh tempo. Dan selanjutnya kita diharuskan membawa bilet atau sertifikat deposito yang telah kita peroleh dan menyerahkannya kepada petugas bank. Dan selanjutnya petugas bank akan memproses dana kita dan kita nantinya akan diberikan slip pencairan dana deposito oleh bank dan slip pencairan bunga deposito. Setelah itu, petugas bank akan meminta kita untuk menandatangani kedua slip tersebut. Setelah menandatangani slip tersebut, petugas bank akan mentransfer dana pencairan deposito dan bunga depositonya ke rekening kita. Nah, setelah itu cair deh dana deposito kita. Nah, gimana nih? Sangat mudah juga bukan mengenai mekanisme pencairan deposito ini. Jadi, mekanisme pembukaan deposito dan pencairan deposito ini sangat mudah. Apalagi di zaman yang sekarang, kita bisa menggunakan sistem online ya guys. Teman-teman semuanya kita bisa melakukan pembukaan deposito atau pencairan deposito hanya melalui handphone saja. Nah, sangat mudah bukan? Mudah-mudahan dengan adanya materi ini, teman-teman semua dapat mengerti dan paham mengenai operasional deposito. Nah, mungkin hanya itu yang dapat Dira sampaikan pada video kali ini. Untuk video selanjutnya, tetap pantau terus channel YouTube Dira, yaitu mengenai akuntansi perbankan, agar teman-teman semua bisa mengetahui lebih lanjut atau lebih dalam mengenai mata kuliah akuntansi perbankan. Eh, dan tentunya akan membuat teman-teman mendapatkan ilmu yang bertambah, wawasan yang bertambah, dan mudah-mudahan apa yang Dira sampaikan ini bermanfaat. Kalau ada yang salah pada video kali ini, Dira mohon maaf. Dira akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.